Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerima PIP ya, atau Program Indonesia Pintar di tahun 2024, yang mana di sini teman-teman ada informasi terbaru ya dari dari Mendikdasmen ya, atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mana di sini teman-teman ada perpanjangan batas waktu untuk aktivasi rekening siswa ya bagi penerima Program Indonesia Pintar ini di tahun 2024 ya. Nah, tentunya ini adalah kesempatan kedua teman-teman, yang mana kalau teman-teman lihat ya, kemarin di tanggal 18 Desember 2024 ini kemarin sudah ada informasi terkait dengan perpanjangan aktivasi rekening ya. Nah, sekarang teman-teman ini diberikan kesempatan lagi ya. Jadi di tanggal 30 Januari 2025 di sini ada informasi terbaru teman-teman terkait dengan perpanjangan batas waktu untuk aktivasi rekening PIP. Nah, ini bagi teman-teman bagi adik-adik ya, mungkin yang dapat yang dapat bantuan ya. Jadi yang dapat bantuan Program Indonesia Pintar ini segera untuk melakukan aktivasi rekening ya. Nah, teman-teman yang mana di sini kalau teman-teman misalkan tidak melakukan aktivasi rekening, nah ini bisa dibatalkan ya. Jadi bisa dibatalkan sebagai penerima PIP. Nah, ini salah satunya adalah belum melakukan aktivasi ya. Jadi ketika siswa itu belum melakukan aktivasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ya, nah itu maka akan dibatalkan ya sebagai penerima ya, sebagai penerima PIP, dan nanti dananya itu akan dikembalikan ke pusat. Nah, tentunya bagi teman-teman bagi adik-adik yang sudah ditetapkan sebagai penerima PIP tetapi tidak tidak dicairkan ya, itu nanti tentunya di tahun-tahun berikutnya bisa saja dia tidak mendapatkan ya, karena sudah diberikan kesempatan tapi tidak dimanfaatkan. Ini ya, nanti kita akan bahas untuk kapan sih terakhir ya. Jadi kapan terakhir untuk aktivasi rekening, yang mana ini sudah diberikan kesempatan 2 kali ini ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya. Silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran terbaru dari Pusat Layanan Pendidikan ya. Nanti kita akan bahas mengenai perpanjangan untuk aktivasi rekening bagi siswa penerima PIP di tahun 2024. Nah, sebelumnya kita kabarkan dulu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kemarin, nah ini kemarin untuk pengajuan PIP teman-teman ya. Jadi untuk pengajuan PIP ini mungkin yang belum tahu ya. Jadi untuk pengajuan PIP kemarin kan ditutup di tanggal hari ini ya, di 31 Januari 2025. Hari ini sudah ada perpanjangan kembali teman-teman ya. Jadi untuk batas waktu pengajuan PIP ya, data 1 pengajuan PIP untuk di fase 1 itu diperpanjang teman-teman ya. Yang semula di 31 Januari 2025 hari ini diperpanjang sampai dengan di 10 Februari 2025. Jadi mungkin bagi sekolah, bagi siswa yang mau mengajukan PIP untuk di fase 1 ini masih dibuka ya. Tentunya teman-teman bisa koordinasi dengan sekolahnya. Oke, kita akan bahas untuk yang pertama, ini untuk aktivasi rekening teman-teman. Ini kemarin sudah di cut off ya. Jadi untuk aktivasi rekening itu kan di cut off di 31 Januari 2025. Mungkin teman-teman ada yang belum punya surat edarannya ya. Di sini dikeluarkan di 18 Desember 2024. Ini terkait dengan perpanjangan aktivasi rekening PIP ya. Nah, yang mana di sini teman-teman kemarin diperpanjang ya. Jadi kalau dilihat datanya ya, jadi untuk penyaluran PIP itu kepada 18 juta lebih ya peserta didik, yang mana dari data yang sudah dicantum data yang direkap ini per 30 November 2024 ini masih terdapat beberapa yang kurang ya. Jadi misalkan di sini ada SD itu baru 2 juta ya, SMP 464.000, untuk SMA 527.000 sekian, SMK 431.000 sekian ya. Jadi artinya dari target 18 juta untuk yang penerima PIP itu ternyata masih banyak yang belum melakukan aktivasi rekening. Nah, di sini yang poin 1, nah ini berdasarkan informasi ini ya.
Nah, akhirnya disepakati ya bahwa untuk bantuan PIP yaitu diperpanjang untuk proses aktivasinya. Jadi untuk peserta didik calon penerima PIP itu untuk melakukan aktivasi rekening ya, maka batas waktu aktivasi rekening yang semula yaitu ditutup di akhir tahun teman-teman ya. Jadi ditutup di akhir tahun di 31 Desember 2024 ini diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2025 ya, harusnya hari ini ya. Jadi hari ini harusnya terakhir untuk proses aktivasi rekening bagi siswa-siswi yang mendapatkan bantuan PIP. Nah, berikutnya teman-teman, ini mungkin yang belum dapat edarannya ya seperti biasa teman-teman bisa kunjungi saja di laman mastiukda.com. Di sini sudah kita upload ya terkait dengan surat edaran resminya. Ya, berikutnya teman-teman, setelah ada ini ya, setelah ada ini 31 Desember ya untuk tahun anggaran ya diperpanjang di 31 Januari 2025. Nah, berikutnya ini diperpanjang kembali ya, ini berdasarkan surat edaran yang terbaru teman-teman ya. Jadi yang dipakai adalah yang terbaru ini ya, di per 30 Januari 2025. Ya, jadi sudah ada edaran terbaru per 30 Januari 2025. Ini terkait dengan perpanjangan batas aktivasi rekening PIP di 2024. Jadi bagi adik-adik ya yang dapat PIP ya, tentunya yang belum aktivasi rekening ya, untuk penerima 2024 segera untuk melakukan aktivasi rekening. Nah, di sini informasi yang disampaikan ya berdasarkan laporan bank penyalur ya per 15 Januari 2025 ini masih terdapat peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening simpel. Simpel ini adalah simpanan pelajar teman-teman ya, artinya simpel PIP tahun 2024 sebanyak 1,3 juta teman-teman ya. Jadi masih banyak sekali ternyata ya. Jadi 1,3 juta ini belum melakukan aktivasi rekening. Peserta didik dengan rincian untuk jenjang SD ini ada 700.000 ya. Jenjang SMP 222.000 ya. Untuk jenjang SMA ini 237.000 dan SMK ini 190.000 peserta didik. Jadi masih ada 1,3 juta lebih ini siswa yang mendapatkan PIP tapi belum melakukan aktivasi rekening. Ini datanya per 15 Januari 2025. Mungkin sekarang sudah bertambah teman-teman ya, karena ini kalau kita lihat ini tanggal 15, mungkin kalau sekarang tanggal 31 tentunya sudah sudah bertambah. Nah, di sini berkaitan dengan hal tersebut, batas waktu aktivasi rekening PIP yang semula ya ini 31 Januari 2025 ini ya, berdasarkan SE di 18 Desember. Nah, di sini diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Jadi masih diberikan kesempatan bagi adik-adik yang mendapatkan program Indonesia Pintar atau dapat PIP. Ini diperpanjang kembali ya untuk batas aktivasi rekeningnya di 28 Februari 2025. Nah, ini dengan pertimbangan memberikan peluang lebih panjang bagi peserta didik penerima PIP untuk melaksanakan aktivasi rekening. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten. Nah, ini dimohon untuk segera memberitahukan dan mendorong peserta didik atau orang tua untuk melakukan melalui satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan penyalur agar proses aktivasi rekening dan atau pencairan ya dana PIP berjalan dengan tertib dan lancar mengacu pada Persejen nomor 19 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan PIP agar tertib di wilayahnya masing-masing ya. Jadi yang mendapatkan PIP ya, jadi teman-teman bisa cek ya kemarin mungkin yang sudah pengajuan PIP ya, mungkin dia sebagai pemegang kartu bantuan ya, atau mungkin terkena dampak bencana, pernah drop out kelainan fisik ya, ataupun mungkin yang termasuk di yatim piatu yang di panti asuhan atau panti sosial ya, atau mungkin yang siswa miskin atau rentan miskin kemarin yang sudah diusulkan sekolah ya, ataupun teman adik-adik yang punya KIP dan tentunya bagi yang dapat program Indonesia Pintar ya di SK nominasi, artinya belum melakukan aktivasi rekening. Nah, itu segera ya teman-teman cek di laman PIP ya, di laman PIP. Nanti jika teman-teman masuk di dalam kategori nominasi ya, berarti ini artinya teman-teman ini harus melakukan aktivasi rekening ya. Nah, ini untuk aktivasi rekening ini adalah mungkin ya karena teman-teman pindah jenjang mungkin dari SMP ke SMA atau SMK ya, karena rekeningnya baru. Atau mungkin teman-teman dikarenakan penerima baru, jadi sebelumnya belum pernah dapat PIP, akhirnya dapat PIP, maka harus melakukan aktivasi rekening. Ya, dan aktivasi rekening ini adalah untuk proses pencairan dana PIP-nya. Ya, jadi teman-teman harus paham ya, nanti kalau teman-teman tidak melakukan aktivasi rekening ya, sampai dengan batas waktu yang ditentukan ya, nah ini bisa saja
Nah, teman-teman nanti akan dibatalkan ya, akan dibatalkan sebagai penerima PIP. Ya, akhirnya nanti bisa saja nanti di tahun-tahun berikutnya juga tidak dapat. Nah, aktivasi rekening teman-teman itu secara simpelnya ya. Jadi teman-teman itu bisa lihat di peraturan persejian ini untuk juknisnya ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa cek ya. Bisa download aturannya seperti biasa di mastiukdr.com. Di sini nanti ada aturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan PIP. Nah, untuk aktivasi rekening sebenarnya teman-teman aktivasi rekening itu sama dengan membuka rekening baru ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kan teman-teman itu sudah punya nomor rekening. Nah, nanti ada di sini ya, ada formulir pembukaan rekening. Jadi untuk aktivasi rekening itu secara simpelnya kita adalah melakukan pembukaan rekening baru karena untuk proses validasi atau untuk proses pencairan dananya, yaitu aktivasi rekening ya. Jadi di sini nanti ada pengisian datanya, terus yang bawah di sini ya ada diisi oleh petugas sekolah, terus ada orang tua ataupun siswanya, terus sini ada tanda tangan siswanya. Ya, jadi aktivasi rekening itu adalah membuka rekening baru ya, ataupun mungkin melakukan verifikasi data untuk pembukaan rekening baru, gitu ya. Nah, terus untuk cara-caranya ya, teman-teman nanti bisa lihat di sini ya, di peraturan persejian nomor 19 tahun 2024. Nah, teman-teman nanti bisa cek di berapa ya, halaman 16 kalau nggak salah ya. Di halaman ini ya, mengenai ini ya, mengenai aktivasi rekening tabungan. Ya, jadi nanti di sini dijelaskan teman-teman ya, mengenai syarat-syarat ya atau ketentuan pelaksanaan aktivasi rekening. Ya, jadi ada surat keterangan aktivasi rekening. Terus nanti di sini ada berkas atau data yang perlu dibawa. Ya, nanti di sini sudah dijelaskan di dalam juknisnya ini. Ya, termasuk nanti misalkan ada bawa KTP, ada bawa KK ya, mungkin bawa akte lahir ataupun lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat panduan ini dan juga bisa berkoordinasi dengan bank penyalurnya. Atau mungkin teman-teman bisa koordinasi dengan sekolah. Nanti biasanya di sekolah juga akan dibantu teman-teman ya terkait dengan proses aktivasi rekening ini. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kita akan kembali membahas mengenai informasi-informasi di seputar pendidikan di video kita berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.